10 hari setelah kenaikannya, ratusan orang pergi ke Yerusalem untuk merayakan hari Pentakosta. Murid Yesus dan orang percaya lainnya pun berkumpul bersama. Di suatu tempat dalam sebuah rumah, mereka bersehati dalam doa. Menunggu janji Yesus akan hadirnya Roh Kudus. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi yang memenuhi tempat itu. Hallowed be your name. Your kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven. Hallowed be your name. Your kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven. Give us the blood on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive us our sins. Dan tampaklah pada mereka lidah api yang bertebaran dan hinggap pada mereka. Mereka berkata-kata dalam bahasa lain. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Kita datang kepada Tuhan. Bila kuasa Roh Kudus boleh tercurah di tempat ini, urapi setiap kita. Haleluya.
pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menciptakan langit, bumi, laut beserta isinya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan anugerah dari Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan oleh pertolongan Roh-Nya yang kudus. Kami sungguh bersyukur Tuhan di hari Pentakosta pada hari ini Tuhan Yesus, kami memperingati bagaimana Tuhan Engkau menyatakan mencurahkan Roh-Mu yang kudus atas setiap kami orang-orang yang percaya. Saat kami ambil keputusan untuk menerima Engkau Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, Engkau bertahta di hati kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan merayakan hari Pentakosta pada pagi hari ini dengan sukacita Tuhan. Biarlah kami boleh mempersembahkan yang terbaik dalam pujian kami, penyembahan kami, doa dan semua yang kami lakukan dalam ibadah ini. Semua bagi kemuliaan nama Tuhan. Memberkati hamba-hamba-Mu yang melayani pada pagi hari ini, memberkati seluruh media yang kami pakai, biarlah melalui semuanya ini kami boleh bertemu dengan Tuhan muka dengan muka di dalam iman kepada Engkau Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, kami siap untuk menikmati hadirat-Mu, sukacita Tuhan, berkat-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Shalom, jenama Tuhan, biarlah anggur baru itu boleh tercurah atas kehidupan kita. Dan biarlah pengurapan Tuhan, kuasa Roh Kudus-Nya boleh senantiasa ada di tempat ini. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapan kedatangan, memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah dengan
mengurapi setiap kita. Haleluya Yesus. Datang Roh Kudus, kau rindu dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, kau rindu dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi, tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku, mengubah hidupku. Haleluya Yesus Tuhan. Datang Roh Kudus, kau rindu dengan minyak urapan-Mu Tuhan yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku untuk menghormati firman Tuhan, mari saya ajak jemaat untuk bangkit berdiri. Bawaku lebih lagi, tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku, urapan-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi, tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku, urapan-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi, tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku, urapan-Mu mengubah hidupku, urapan-Mu mengubah hidupku, urapan-Mu mengubah Mari kita akan bersama. Kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan pada pagi ini dalam tangan Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang memberikan kekuatan kepada hamba-Mu secara khusus di tengah untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, sepenuhnya otoritas Roh Kudus yang beracara bagi kami. Berkati untuk jemaat Tuhan sekalian yang hadir, jadikan tanah hati mereka tanah yang baik, agar benih firman yang ditabur itu tumbuh hidup dan berbuah. Kami menyerahkan untuk pemberitaan firman Tuhan pada pagi ini,
Dan kami sudah berdoa dalam nama Tuhan kami Yesus. Amin. Silakan untuk jemaat untuk duduk kembali. Shalom. Ya, bersyukur untuk pagi ini kembali kita ada di dalam ibadah untuk Pentakosta. Saya percaya bahwa Pentakosta adalah hari yang penting untuk kita bersama tidak saja peringati tetapi pahami, mengerti, bahkan hidupi. Pentakosta merupakan Minggu Putih atau hari yang ke-50 setelah kebangkitan Yesus dari kubur. Pada zaman orang-orang Israel, Pentakosta merupakan sebuah hari yang ditandai dengan adanya panen raya atau festival panen yang dikenal dengan Shavuot. Itu mereka mengundang keluarga, sanak saudara berkumpul untuk mensyukuri panen yang ada. Mereka makan, mereka minum, dan mereka nikmati dengan segala berkat kemurahannya. Tetapi dalam perjanjian baru, Pentakosta lebih dikenal dengan peristiwa dicurahkannya Roh Kudus. Sebagaimana apa yang sudah dinubuatkan di dalam perjanjian lama oleh Nabi Yoel. Kalau kita baca dalam Yoel pasal yang kedua, ayat 28 sampai dengan 29, yang digenapi di dalam Kisah Para Rasul, terlebih juga merupakan bagian daripada khotbah Tuhan Yesus. Kalau kita melihat apa yang menjadi bagian firman Tuhan dalam Yohanes 14 ayat 16 sampai 18, bagaimana Yohanes mengingatkan kepada orang-orang murid-muridnya bahwa dia akan minta kepada Bapa supaya penolong, Parakaleo, Parakletos, atau lebih disebut dengan terjemahannya itu Ahmad atau penghibur, yang akan menyertai mereka sehingga Alkitab berkata mereka tidak menjadi yatim dan piatu. Maka dari video yang tadi ditayangkan, kita bisa melihat bagaimana peristiwa Pentakosta itu dahsyat. Bagaimana roh itu dicurahkan. Memang ada dampak dan akibat ya, yang sering kali disebut sebagai manifestasi bagaimana roh itu dicurahkan. Lalu ada bahasa-bahasa yang muncul. Tapi saya tidak akan bahas itu, dan itu bukan sesuatu hal mungkin yang kita respon berkenaan dengan Pentakosta. Tetapi pada kesempatan untuk pagi hari ini kita akan melihat mengapa Roh Kudus itu dicurahkan. Kenapa Pentakosta itu harus terjadi. Untuk itu mari kita akan mendasari firman Tuhan kita. Mari kita akan baca di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua, ayat 1 sampai dengan yang keempat. Saya ingin bacakan untuk saudara pada pagi hari ini. Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua, ayat 1 sampai dengan yang keempat. Kisah pasal 2 ayat 1 sampai dengan yang keempat, saya ingin bacakan untuk saudara. Pentakosta. Ketika hari Pentakosta, semua orang-orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi peristiwa Pentakosta merupakan peristiwa
sebagaimana roh Tuhan dicurahkan secara langsung, tidak kepada personal, tidak kepada pribadi, tidak kepada orang-orang tertentu, sebagaimana apa yang pernah terjadi di dalam perjanjian lama. Ya, baik kepada Musa, baik kepada Abraham, baik kepada Yusuf, baik kepada Yakub, ataupun kepada para imam sebagaimana juga Gideon, Simpson, bahkan juga para nabi, baik Yesaya, Yeremia, terlebih juga nabi-nabi kecil seperti Hosea, Yoel. Juga kita bisa melihat bagaimana Habakuk, Sefanya, hingga Malayaki. Tetapi dalam perjanjian baru melalui peristiwa Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 13 itu, bagaimana roh itu dicurahkan secara serentak, baik yang muda, tua, kecil, besar, pemimpin ataupun tidak, secara langsung sebagai tanda bagaimana kehadiran Tuhan seutuhnya, sepenuhnya. Untuk apa? Memenuhi kehidupan orang percaya. Untuk hadir dalam kehidupan orang percaya, sehingga kita mencatat kita sebagai orang percaya di mana bait hidup kita adalah Roh Kudus ada berkenan tinggal dalam hidup kita. Maka kita akan melihat ada beberapa hal. Mengapa alasan Roh Kudus itu dicurahkan? Yang pertama, mari kita akan melihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayatnya yang ke-8. Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama, ayat yang ke-8, demikian firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa, perhatikan, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Hal yang pertama, Roh Kudus itu dicurahkan, Pentakosta itu dinyatakan sebagai sebuah tanda bahwa Tuhan menganugerahkan kepada gereja dan orang percaya, yaitu yang disebut dengan kuasanya. Kuasa itu diberikan, kuasa itu dinyatakan, kuasa itu boleh disediakan. Supaya apa? Dengan kuasa itu, Alkitab berkata di sini, perhatikan. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Dengan kuasa itu, maka saudara dan saya dipanggil, dipilih, supaya kita dengan roh yang kudus yang ada pada kita, dengan kuasa yang diberikan kepada kita, untuk menjadi saksi Tuhan. Jadi yang pertama, mengapa Pentakosta itu dinyatakan, dikerjakan, Roh Kudus itu dicurahkan supaya orang percaya, gerejanya itu boleh menjadi saksi Tuhan. Menjadi apa Bapak Ibu Saudara? Saksi Tuhan. Coba tengok kanan kiri, katakan menjadi saksi Tuhan. Saksi Yesus. Artinya menjadi saksi adalah orang yang berani berbicara, bukan bicara biasa tapi kebenaran yang didasarkan apa yang dia lihat, yang dia dengar, yang dia alami, berkenaan dengan pekerjaan Tuhan, karya Tuhan, hidup Tuhan yang diyakini, yang dimiliki dalam kehidupannya. Nah, kita akan melihat beberapa orang bagaimana saksi menjadi saksi Tuhan itu dinyatakan. Satu contoh kita melihat satu tokoh yang bernama Petrus. Coba kita akan baca Kisah 4 ayat yang ke-20. Kisah Rasul 4 ayat yang ke-20. Apa yang dikatakan dalam bagian nats ini oleh Petrus? Ya, sudah ketemu semua, mari kita akan baca. 1, 2, 3. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar.
Jadi kalau Bapak Ibu Saudara membaca Kisah pasal 4, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-22. Bagaimana ketika Petrus, Yohanes dan murid-murid yang lain itu sedang memberitakan Injil. Mereka ditangkap, diadili oleh yang namanya Mahkamah Agama. Mereka diperhadapkan dengan sebuah sidang dengan tuduhan bahwa mereka melanggar apa yang menjadi hak-hak orang Yahudi. Bahkan mereka dianggap meresahkan dan dianggap sebagai biang kerusuhan. Untuk hal itu. Lalu Petrus dan murid-murid yang lain diberi kesempatan untuk ngomong. Untuk alasan mengapa mereka memberitakan Injil. Untuk apa mereka boleh menyampaikan kabar, berita mengenai Yesus itu. Maka Petrus menjawab, sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang kami lihat dan tentang apa yang kami dengar. Dan coba Bapak Ibu perhatikan, baca ayat 1 sampai 22. Bagaimana Petrus di hadapan Mahkamah Agama bersaksi tentang apa yang mereka lihat dan mereka alami, mereka dengar tentang Yesus. Maka lihat dalam ayat yang ke-12 salah satunya. Ya, Kisah 4 ayat yang ke-12. Mari kita akan baca bersama-sama. Petrus berkata demikian. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, yaitu Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepadanya manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Dengan sebuah ketegasan dan kejelasan, Petrus berkata, tidak ada jalan lain untuk bisa orang itu sampai kepada surga. Tidak ada cara lain untuk orang bisa beroleh keselamatan. Tidak ada jalan dan cara selain di dalam Yesus yang dunia ini dapat beroleh keselamatan. Bapak Ibu coba renungkan, ketika Petrus itu menyaksikan Yesus disalib, bahkan ada kelompok wanita yang mendekati dia dan bertanya, kamu muridnya ya? Kamu saya lihat sering bersama dengan dia. Dan Petrus menjawab, tidak, aku tidak kenal dia. Bahkan benar sebelum ayam berkokok 3 kali. Petrus menyangkali Yesus karena takut, gentar dan khawatir. Tetapi lihat, setelah Roh Kudus dicurahkan, Petrus sadar siapa dirinya sebagai saksi Tuhan. Sepatutnya dan selayaknya memperkatakan apa yang dia lihat, dia dengar dan dia alami dalam hidupnya. Maka dia bersaksi di hadapan Mahkamah Agama, tokoh-tokoh Yahudi, bahkan juga pemerintahan Romawi yang begitu ganas dan keji dan kejam. Namun tidak ada kegentaran bagi Petrus. Dia bersaksi, hanya Yesus Tuhan, Juru Selamat manusia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tidak hanya Petrus kalau kita lihat, coba kita akan perhatikan di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-7. Kisah Rasul pasalnya yang ke-7 ayat 56 dan 57. Bagaimana seorang Stefanus, ya kuncinya. Saya baca mulai ayat yang kelima sekaligus 55. Kisah 7 mulai ayat yang ke-55. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus, perhatikan, menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Perhatikan ayat yang ke-56. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Di tengah situasi yang sulit, di tengah kondisi yang terjepit, di tengah banyak orang yang sedang akan menghukum, bahkan melempari batu dan membunuhnya. Stefanus sadar dirinya adalah saksi Kristus.
Dirinya adalah saksi Tuhan. Maka apa yang dia katakan, dia ucapkan. Ayat yang ke-56, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Dia mau katakan Yesus itu yang punya langit bumi. Serta yang ada di dalamnya, dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Raja di atas segala raja. Dia Allah di atas segala ilah. Dia duduk di sebelah kanan. Dan dia sedang menyatakan kuasanya. Lihat, ketika mereka mendengar perkataan itu, ayat 57. Maka berteriak-teriaklah mereka. Dan sambil menutup apa saudara? Telinganya. Dan serentak menyerbu Stefanus. Mereka tidak tahu kebenaran yang disampaikan Stefanus. Berita Yesus berkenaan dengan ketuhanan dan keilahian Yesus. Sebagai juru selamat yang diberitakan, disampaikan sebagai saksi Kristus. Maka orang-orang Yahudi dan orang yang ada di sekitar itu, mereka berteriak-teriak, stres, histeris. Bahkan mereka tutup telinganya. Dan spontan mereka menyerbu dan Alkitab berkata mereka melempari batu. Hingga Stefanus akhirnya mati dengan tubuh yang terluka, hancur. Sebagaimana Yesus pernah alami tombak cambuk yang dicambukkan ke tubuhnya. Stefanus dilempari dengan batu runcing, batu besar, batu kecil. Alkitab tidak mencatat berapa batu yang mengenai tubuhnya, tetapi dengan lemparan-lemparan itu. Hingga akhirnya Stefanus mati. Tetapi lihat dan perhatikan. Tidak saja seorang Petrus, seorang Stefanus sadar dirinya adalah saksi Kristus. Oleh karena Roh Kudus yang telah dicurahkan di dalam hidupnya. Sehingga pemberitaan Injil Tuhan, pemberitaan Injil Allah itu tidak bisa dibatasi. Bahkan kita melihat contoh yang lain di dalam Kisah pasalnya 8 ayat 4 sampai 8. Seorang yang bernama Filipus. Lihat seorang Filipus. Kisah 8 mulai ayat yang keempat. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu. Sambil memberitakan Injil. Dan Filipus pergi ke satu kota di Samaria. Dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar perkataan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya. Mereka semua menjadi bulat hati menerima apa yang diberitakan itu. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras. Dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangatlah besar apa saudara? Sukacita di dalam kota itu. Bapak ibu saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana seorang Filipus. Kita tahu salah satu Samaria itu adalah kota yang dihindari oleh orang-orang Yerusalem. Samaria itu adalah kelompok orang yang tidak disukai oleh orang-orang khususnya Israel. Mereka berpikir mereka akan lebih baik daripada orang-orang Samaria. Orang Samaria itu dianggap sebagai orang kafir, orang yang tidak layak untuk beroleh pengampunannya. Tetapi Filipus sadar, dirinya adalah saksi Kristus yang disertai oleh Roh Kudus karena dicurahkan dalam hidupnya. Maka pemberitaan akan Injil Tuhan dinyatakan kepada mereka dan Alkitab berkata tanda-tanda mujizat. Bahkan pekerjaan Tuhan bekerja luar biasa. Roh-roh jahat itu diusir. Oleh karena kuasa yang ada dalam kehidupan seorang Filipus. Bapak ibu saudara terkasih dalam Tuhan, sampai hari ini berita Injil itu tidak menjadi padam. Berita Injil itu tidak menjadi hilang. Itu sebabnya melalui hari Pentakosta kita diingatkan. Diri kita ini adalah saksi Kristus. Sepatutnya dan selayaknya.
jika diri kita ini harus memberitakan akan Injil Tuhan. Yesus sudah naik ke surga, Roh Kudus dicurahkan atas kita. Dengan roh dicurahkan atas kita, kuasanya itu dipercayakan kepada kita. Untuk kita boleh menjadi saksinya, yaitu untuk memberitakan dan memperkatakan akan karya Injilnya. Beberapa hari yang lalu, saya bersama dengan teman-teman alumni STTII di wilayah Semarang Raya ini, kami ada acara di gereja GITJ Kedung Penjalin, Jepara. Menarik sekali yang saya mau saksikan, acara memang luar biasa, diberkati. Tetapi yang saya mau saksikan, ketika sebelum kami berangkat, saya ketemu dengan salah satu kru daripada bis yang kami tumpangi. Lalu dia bercerita, kru ini, Pak, saya itu kenal gereja ini. Gereja ini kakek dari gereja di daerah saya. Tidak taunya dia dulu dari anak kecil, dia dari sekolah minggu, dia dari gereja itu cabang dari Kali Pancur, lalu buka lagi satu tempat. Lalu dia dibiayai, waktu itu masih namanya Prokeska, sekarang ini ya Compassion atau PPA itu. Dia masih ingat, Pak dulu saya itu bayar sekolah 7.000, orang tua saya tidak sanggup. Dan gereja ini yang membiayai saya masih ingat itu. Pendetanya, lalu saya ingat pendetanya, Pak Yohan Adi Prayitno, iya itu. Lalu sekarang bagaimana Mas? Waduh Pak, saya sekarang ini murtad katanya, sudah lama tidak ke gereja. Saya pegang pundaknya, saya bangun, Mas, hari ini kita bukan kebetulan ketemu. Tapi saya tahu bahwa Yesus itu mengasihi hidupmu. Sehingga kalau sampai hari ini engkau bisa cari kerja, bisa bekerja, bisa punya keluarga, engkau menjadi besar, tatonya banyak. Karena Tuhan Yesus itu mengasihi saya, mengasihi kamu. Saya pun sama. Saya dulu orang yang tidak kenal Tuhan Yesus. Dan saya jadi orang Kristen bukan karena orang atau karena manusia. Tapi karena saya tahu Tuhan itu sangat mengasihi hidup saya. Dia diam saja, dia tunduk, lalu dia angguk-angguk. Saya katakan, Mas, saya berdoa untuk kamu. Supaya kamu bisa mengerti dan merasakan kasih Tuhan itu. Luar biasa. Dia neteskan air mata. Dan saya berdoa, biarlah apa yang saya katakan itu boleh mengubah hidup dia. Beberapa hari kemarin, ya, saya ini ditunjuk jadi pengurus LPPD, Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah. Nggak iso nyanyi kok jadi pengurus. Lalu dari salah satu pengurus itu Pak Agus Ponco itu, ya, salah satu dulu guru di SD Indo itu. Pak Pendeta, pokoknya Pak Pendeta ini harus masuk supaya ya bisa ngelobi kepada pemerintah yang memang. Saya ini orang yang ya sering ketemu dengan Pak Ngesti sampai hari ini tadi beliau juga WA saya karena saya berkata terima kasih Pak untuk bantuan ya 10 juta yang diberikan untuk paduan suara wanita karena kita dapat sangu 10 juta. Karena doa saya itu salah satunya kemarin adalah Tuhan paduan suara ini Kabupaten Semarang ini masih kurang dananya. Tuhan cukupkan. Tuhan jangan tahu tidak akan dipermalukan. Tapi Tuhan akan dipermuliakan. Kami tidak berharap dengan manusia. Kami juga tidak sedang berharap dengan bupati, saya bilang. Tapi saya yakin Tuhan pasti akan mencukupkannya. Dan setelah selesai,
Panitia diundang dikasih 10 juta, ya sudah. Karena memang dananya tinggal defisit sedikit gitu, saudara. Lalu di tengah-tengah doa itu saya berdoa, lalu setelah saya berdoa, ada satu teman itu, bapak-bapak orang GKJ itu dekati saya, Pak, kok doanya tajam sekali? Loh kok tajam gimana? Rasa-rasanya seperti orang menginjil katanya. Loh, ya memang kita percaya bahwa Yesus itu berkuasa dan hidup kok. Dia yang punya hidup kita, dia yang punya kehidupan kita. Maka ketika saya berdoa ya saya yakin bahwa Tuhan yang punya hidup kita. Gak peduli siapa yang hadir, bupati ataupun yang lain. Ya kita tetap berdoa dengan apa yang menjadi iman dan keyakinan kita bahwa Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat kita. Saya bukan model orang yang ya kalau ketemu pejabat lalu minta Pak foto ya Pak, foto-foto. Wah, saya itu paling megah saudara. Kemarin pun kalau enggak diajak foto yang enggak mau foto saya. Tapi saya melihat teman-teman itu senang, kalau foto dengan pejabat itu rasanya langsung dipajang, mungkin di ruang tamu gitu, salaman. Saya orang enggak senang, saya ngomong enggak senang saya begitu-begitu. Tapi saya bersyukur ya, ketika Pak Bupati ketemu saya nunggu karena saya pasti lihat ini jamnya mesti telat ini, acara jam 6, saya udah mikir 7:30 mesti mulai. Maka saya tunggu di mobil, coba buka live streaming acara pencurahan Roh Kudus, tapi HP-nya enggak bisa nyala-nyala, ya sudah di mobil aja sambil menunggu. Bener tau, 7:50 baru mulai ramai semua, siap karena Pak Bupati mau masuk di ruangan. Masih di mobil nunggu aja loh. Lalu ketika acara sudah mulai, selesai, saya baru masuk ke ruangan duduk. Tetapi saya bersyukur sekalipun saya pakai masker, ya saya katakan ketika Pak Ngesti, lalu dari Kesbangpol, Ketua DPRD juga ada, dan itu lewat. Saya enggak mengerti kenapa ketika Pak Ngesti ketemu saya mesti harus begini gitu loh. Bagi saya itu kehormatan, bagi itu sesuatu yang baik. Karena saya bukan model orang yang mau dekat-dekat. Saya senang lebih jago jarak-jarak, tapi kita punya nilai yang tinggi, nilai yang besar karena kita punya Yesus yang harus untuk mereka dengar dan mereka boleh lihat dan hidupi. Maka saya katakan kepada Bapak ini, ya kita harus sampaikan ke hal yang itu. Biasanya saya berdoa 6 lintas agama tambah 1 dari aliran kepercayaan dan itu doanya ya hampir sama. Tapi kali ini memang berdoa dalam konteks pelantikan pengurus dan juga untuk konser pamit. Maka saya berdoa ya nilai poinnya 100%. Yesus itu Tuhan, Juru Selamat yang punya hidup kita. Dan saya berdoa melalui doa sekalipun doa yang saya sampaikan. Dan itu menjadi sebuah berita yang bisa mengingatkan mereka, membuka pikiran mereka bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Karena saya sadar, sekalipun saya sebagai orang di FKUB, saya sebagai seorang pengurus di LPPD, saya juga seorang tokoh agama di Kabupaten Semarang. Tapi saya adalah saksi Yesus. Roh Kudus dicurahkan. Pentakosta. Supaya kita, saudara dan saya, menjadi saksi Tuhan. Kuasanya yang menyertai kita. Itu yang memampukan kita boleh menjadi pemberita dan penyampai kebenaran. Bila firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kepada kita melalui ibadah Pentakosta bahwa kita adalah saksi-saksi Tuhan. Amin. Mari kita akan tundukkan kepala kita. Saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Kasih yang terindah. Sehingga menyanyikan pujian ini dengan lembut, jemaat berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hati yang mulia. Terima kasih
Bersama-sama kita katakan karya terbesar. Karya terbesar hidupku. Oh, Bapa Tuhan, oh, atas ternilai dan ku hargai. Yesus engkau kekagumi. Kasih yang terindah, kasih yang terindah. Bapak menyalakan perjamuan kudus. Kesempatan bagi kita tangan Tuhan. Juga dan kasih setia Tuhan turun dan menyertai. Berkati apa yang menjadi bagian kehidupan. Terima sebagai berkat yang besar benar. Dengan anugerah setia Tuhan turun menyertai kehidupan. Dalam nama Yesus. Yang dari hatiku selalu di setiap waktu, tiada pernah berubah kasih-Mu, Yesus, karya terbesar. Silakan jemaat Tuhan yang terkasih mengambil bagian jangan kudus dengan senang hati iman dan percaya kita. Terima kasih Tuhan menjadi berkat bagi kita. Engkaulah harta terbesar, oh karya terbesar hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, engkaulah harta karya terbesar yang Tuhan berikan bagi kami. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, engkaulah harta Jemaat Tuhan yang terkasih, marilah kita akan bersama untuk masuk di dalam perjamuan kudus kita pada kesempatan pagi hari ini. Untuk itu mari kita akan dasarkan melalui nats firman Tuhan di dalam hosti yang kita terima. Kita akan baca bersama-sama dan kita akan aminkan bersama-sama sebagai berkat yang kita terima pada bulan untuk Juni yang ada pada kesempatan ini. Mari kita akan bersama-sama untuk memperkatakannya dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Mari kita akan bersama berkata, amin. Biarlah firman ini boleh menjadi berkat untuk setiap kehidupan kita.
Jemaat Tuhan yang terkasih, sebelum kita makan dan minum roti dan anggur, sebagaimana lambang tubuh dan darah Yesus yang terpecah dan tercurah untuk kita. Apakah engkau percaya bahwa tubuh dan darah Yesus itu yang dipecahkan, ditumpahkan untuk kita sebagai bentuk kasih-Nya kepada kita? Kalau engkau percaya, katakan dengan iman, dalam nama Yesus aku percaya. Yang kedua, apakah Bapak Ibu percaya bahwa tubuh dan darah Yesus yang terpecah dan tercurah itu hidup dan berkuasa, mendatangkan berkat, mujizat, kuasa, pertolongan, bahkan keselamatan bagi kita? Kalau engkau percaya, katakan dengan iman, di dalam nama Yesus aku percaya. Dan yang ketiga, ketika Bapak Ibu Saudara dan saya makan dan minum roti dan anggur yang ada tubuh dan darah Yesus yang terpecah dan tercurah, apa engkau yakin bahwa engkau pulang dari tempat ini dan engkau membawa berkat dan berkat dan berkat? Kalau engkau percaya, katakan dengan iman, dalam nama Yesus aku percaya. Untuk itu jemaat yang terkasih, saya undang kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Sebelum kita akan makan roti yang ada di tangan kita, dengarlah akan firman Tuhan. Lalu Yesus mengambil roti dan memecah-mecahkan roti itu. Dan Yesus berkata, roti ini adalah tubuhku sendiri yang kupecahkan bagi kamu. Perbuatlah ini untuk menjadi peringatan demi namaku. Mari kita akan bersama untuk berkata, di dalam nama Yesus kita akan makan bersama-sama. Tidak saja tubuhnya dipecahkan bagi kita, tapi darah Yesus pun ditumpahkan atas kita. Untuk itu mari kita angkat cawan dengan tangan kanan lebih tinggi atas kepala kita. Dan letakkan tangan kirimu di dadamu masing-masing. Dengan hati bersyukur mari kita akan berkata, melalui firman Tuhan kita. Demikian juga dibuatnya dengan cawan, sudah makan. Yesus berkata, cawan ini adalah darahku sendiri yang kutumpahkan tunai lunas bagi hidupmu. Perbuatlah ini untuk menjadi perjanjian yang baru dan meteraikanlah itu di dalam hati dan hidupmu. Mari kita akan bersama berkata, di dalam nama Yesus kita akan minum bersama. Kita ucapkan syukur dan kita katakan haleluya. Tuhan baik, beri kemuliaan bagi Dia. Allah setia, mulia, besar bagi setiap kehidupan kita. Ini yang lemah berkata ku kuat, dan yang miskin berkata ku kaya, karena semua terima kasih Bapa untuk perjamuan kudus yang kami terima pada pagi hari ini sebagai berkat anugerah kemurahan Tuhan yang limpah atas setiap kehidupan kami. Kami terus berdoa menyerahkan biar perjamuan kudus ini memberi sesuatu yang besar benar bagi setiap kehidupan kami. Jemaat, mari tengadakan kedua tangan kita. Diberkatilah tubuhmu dengan kesehatan yang terbaik yang daripada Tuhan. Dianugerahkan jiwa roh yang cinta dan mengasihi dan melayani Tuhan. Dianugerahkan kehidupan bersama keluargamu, kebahagiaan dan kehormatan. Pekerjaan dengan rezeki yang luar biasa yang Tuhan anugerahkan. Diberkati doamu, diberkati setiap rancangan cita-cita harapanmu. Diberkati setiap langkah hidupmu bersama Tuhan. Diberkati setiap jalan-jalan apa yang Tuhan rancang dan kerjakan dalam hidupmu.
Berkati setiap upaya usaha yang kau kerjakan di dalam Tuhan. Hari ini kiranya berkat yang daripada Tuhan dicurahkan atas hidupmu. Diberkati gereja, pelayanan, dan pekerjaan Tuhan di tempat ini dan pos-pos dengan segala berkat yang terbaik. Terpujilah Bapa Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Yang percaya, yang diberkati Tuhan bersama berkata, amin. Silakan jemaat duduk kembali.
Shalom, puji Tuhan untuk ibadah yang telah berlangsung. Berkat Tuhan telah disurahkan melalui pujian, firman Tuhan serta perjamuan kudus. Mari kita simak Binus minggu ini. Mari hadir dan nikmati berkat Tuhan dalam ibadah raya setiap hari Minggu jam 6, 8, 10 pagi secara tatap muka dan jam 5 sore secara online di YouTube BMCJKI Bethesda. Mari adik-adik untuk nikmati berkat Tuhan dalam ibadah sekolah minggu setiap hari Minggu jam 8 pagi di gereja bersamaan ibadah raya kedua. Jangan lupa pakai masker ya. Gembala sidang, mengurus serta seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Sekian Binus minggu ini. Selamat dari Pentakosta. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara untuk ibadah yang sudah berjalan dan berlangsung. Tuhan memberkati kita melalui pujian, firman Tuhan, perjamuan kudus, terlebih juga persembahan, pujian dan angklung yang sungguh boleh memberkati kita. Sekali lagi berikan kemuliaan untuk Tuhan. Tuhan berkati untuk pelayanan kita semua. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita bersyukur untuk ibadah pencurahan Roh Kudus yang sudah berlangsung dan Tuhan memberkati melalui para hamba Tuhan dan seluruh pelayan Tuhan yang dilakukan sekalipun secara live streaming, tapi saya berharap itu boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Ya, diberitahukan kepada jemaat juga, barang siapa Bapak Ibu Saudara yang ingin untuk menerima sakramen baptisan, untuk bisa untuk mendaftarkan diri, ya, untuk mengikuti kelas katekisasi yang akan diadakan dalam waktu yang ada, silakan cepat untuk bisa mendaftarkan. Itu saja. Dalam kesempatan ini juga saya sebagai gembala sidang mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun di bulan Juni ini. Mungkin yang hadir bisa bangkit berdiri. Tadi pagi Kesia belum didoakan ya guys. Berdiri ya guys. Iya, saya kasih tahu Risel, Kesia belum ya. Yang lain ada mungkin berulang tahun pada bulan Juni? Hanya Kesia aja. Di atas Pak Teguh, ya. Ada lagi? Bu Tani bisa berdiri, ya. Bu, ya. Ada lagi? Kalau yang bulan Agustus jangan berdiri, ya. Bulan Juli ya, ada Kesia, ada Bu Tani dan ada Pak Teguh. Mari kita akan bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih untuk sukacita kami hari ini, kami boleh memperingati Pentakosta. Bersama-sama dengan jemaat Tuhan kami bersyukur Roh Kudus sudah dicurahkan dalam hidup kami, kuasa sudah diberikan dalam kehidupan kami, dan Roh itu akan memenuhi setiap kehidupan kami. Kami berdoa menyerahkan untuk Kesia di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati di dalam kasih Tuhan untuk segala berkat kemurahan Tuhan. Kesia, di masa depanmu, dalam studimu, Engkau punya Tuhan yang hidup, yang hebat, yang sanggup menyertai, memimpin, menuntun, dan membawa langkahmu kepada terang Tuhan, masa depan yang di dalam anugerah Tuhan. Bersyukur juga untuk Ibu Tony yang berulang tahun pada bulan Juni. Tuhan memberkati Ibu dengan kesehatan, kekuatan dalam pekerjaan, mendampingi untuk suami, melayani anak-anak dengan segala kasih Tuhan. Diberkati Ibu sebagaimana janji Tuhan. Kami juga berdoa untuk Pak Teguh di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati hidupmu dalam pekerjaan, talenta karunia yang Tuhan anugerahkan menjadi berkat. Melayani Tuhan, keluarga di tengah kehidupan, janji Tuhan ya dan amin, hadir dalam kehidupan, diberkati bersama dengan istri dan anak-anak dalam segala berkat kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur untuk pagi hari ini membawa menyerahkan pergumulan untuk jemaat-Mu. Kami terus berdoa untuk kesehatan
Secara khusus kami terus berdoa untuk Ibu Sri Widyastuti, Ibu Katri, untuk Bapak Anto, kami berdoa di dalam nama Yesus. Untuk Ibu Rita, segala anugerah kasih Tuhan menolong menjamah dengan segala kasih setia Tuhan. Kami teringat malam pagi ini untuk Pak Rukimin, orang tua daripada Mbak Eli, juga yang sakit ada di Purwodadi. Dari tempat ini kami bersama menjamah di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati apa yang ada dalam kehidupannya. Teringat Ibu Esther ini yang ada di Madiun, kami juga terus berdoa di dalam nama Yesus. Anugerah kasih setia Tuhan membangun, memberkati melalui iman, pengharapan kepada Tuhan, menjadi obat yang manjur dalam hidupnya. Ibu Andes Gunawan yang ada di Semarang, kami terus berdoa dengan segala berkat kemurahan Tuhan. Memberkati juga untuk Ibu Deni, Ibu Handoko dalam kasih Tuhan, berkati dengan kesehatan kekuatan. Ibu Sukarta, Ibu Westri dengan segala kasih kemurahan Tuhan menjamah melawat. Saudari Lia, kami berdoa di dalam nama Yesus untuk Saudari Reni, bahkan juga Pak Matius Rebin, segala berkat kemurahan Tuhan. Kami berdoa secara khusus untuk Ibu Purwito yang rencana akan pencabutan pen pada minggu-minggu ini. Tuhan juga menolong, memberkati dengan segala berkat kemurahan Tuhan menjamah, melembuhkan dan memberikan Tuhan keberanian untuk bisa melewati dengan segala berkat kemurahan Tuhan. Berdoa untuk Ibu Kardiman, berdoa untuk Bapak Suyudi dalam kesehatannya, Tuhan juga memberkati dengan segala berkat. Mbak Wida, aku berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan menjamah dengan segala kasih setia Tuhan, ajaib Tuhan memberkati dalam kehidupannya. Dari tempat ini, kami berdoa untuk Ibu Suharyanto, terus kami berdoa di dalam nama Yesus, segala berkat kemurahan, kesehatan, kekuatan juga datang dan turun melengkapi dan melewati, memberikan anugerah, kasih setia Tuhan datang dalam hidupnya. Bapak, dari tempat ini kami berdoa, membawa menyerahkan saudara-saudara kami yang lain yang tidak kami sebut persatu dimanapun mereka berada. Tuhan berikan anugerah kesehatan yang terbaik untuk mereka dengan segala berkat kemurahan Tuhan. Berkati juga kandungan daripada Ibu Bella, Ibu Nias, terlebih juga Ibu Nana dengan segala berkat kemurahan Tuhan. Kesembuhan secara sempurna untuk Ibu Dita juga Tuhan memberkati dengan segala kasih setia Tuhan. Terima kasih Bapak. Jemaat, mari kita akan tengadahkan dua tangan, bangkit berdiri bersama-sama dengan menengadahkan dua tangan kita. Pulanglah dan terimalah berkat besar benar yang datang daripada Allah Bapa di surga. Kasih di dalam Yesus Kristus dan persekutuan bersama Roh yang Kudus menyertai kita senantiasa selamanya sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya atas hidup kita sekalian orang-orang yang percaya. Amin. Sama-sama kemudian seperti burung merpati damai sudah sama-sama katakan siap Tuhan, ajaib menyertai kita. Haleluya. Silakan duduk, mengambil saat duduk sejenak. Selamat hari Pentakosta. Tuhan Yesus memberkati. Amin.